karena Rosido CS ini, Rosirio, Rismon dan Tifa ini, itu dia punya ilmu teknis yang tak dipunyai oleh tim dari Pak Jokowi, termasuk Dazul kan. Ya. Kebanyakan tim dari Pak Jokowi ini itu orang yang berlatar belakang hukum dan relawan. Relawan ini kan maju tak gentar aja kan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Jadi itu kelemahan dari tim Pak Jokowi ini. Dia nggak punya lawan yang sebanding orang yang memiliki ilmu teknis seperti Rismon dan Roy Suryo. Makanya publik itu percaya karena dia tampilkan analisis ELA itu katakan memang berbeda. Jadi orang percaya itu ilmu teknis nggak bisa dibantah. Sekalipun saat ini penetapan tersangka itu salah satu pasalnya itu manipulasi digital sehingga tidak ilmiah dan menyesatkan. Artinya tidak ilmiah katanya. Kemarin kan sudah dikatakan juga sama Roy Suryo kan bahwa dia memang melihat dari postingan pertama dari Dian Sandi. Sebetulnya pangkal balanya di situ karena ditampilkan itu karena Roy Suryo dan Rismon ini punya ilmu dan sebelumnya dia ke UGM melihat skripsi dan sebagainya itu dia semakin yakin, makanya dia semakin yakin 99,9% itu ijazah palsu, tapi 0,01% asli itu yang lebih kuat. Gitu. Baik, ini masih pertanyaannya, walaupun lembaga yang punya otoritas sudah menyatakan bahwa penetapan tersangka ini karena Roy Suryo itu manipulasi elektronik, tidak ilmiah yang digunakannya metodenya, sehingga menyesatkan publik. UGM juga sudah menyatakan. Tapi publik tidak percaya. Ini dalam sisi ilmu komunikasi. Pernyataan itu tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat. Termasuk UGM sendiri kan pernyataan tanpa bukti. Baik di podcastnya maupun di di pernyataannya. Bahkan ditutup dengan pernyataan rektor itu bahwa kalau setelah ijazah itu diberikan kepada mahasiswa, dia nggak bertanggung jawab terhadap ijazah itu lagi. Makanya kan dia sendiri kan nggak pernah memegang ijazah itu karena dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, termasuk juga Baris Krim kan kita sama menyaksikan ketika dia konversi pers. Bahkan ijazah yang ditampilkannya itu adalah ijazah yang dilipat. Termasuk juga pada gelar perkara khusus yang menghadirkan Rismon malah nggak ditampilkan ijazahnya. Ini ada apa? Ini memang apakah ini sengaja mengulur-ulur? Atau memang ini ada persoalan? Kita kan semua nggak tahu. Kalau dikatakan tadi banyak saksi, banyak saksi, banyak ahli yang diperiksa, justru itu bisa sebaliknya, bukan karena kehati-hatian, karena ingin mengkriminalisasi. Saking susahnya mencari deliknya, celahnya dicari. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini yaitu Bung Roy, Bung Rismon benar-benar betul semua yang mereka katakan itu demi kebenaran dan demi negara kita Indonesia ini. Jadi mari kita para rakyat harus mendukung kata-kata mereka ini karena memang mereka itu adalah orang-orang yang bisa dipercayai dan bisa juga membongkar kasus-kasus ini karena mereka sudah mengetahui dan menelitinya sedalam-dalam mungkin ijazah Jokowi ini teman-teman. Jadi teman-teman, Prof ini memang benar, termul Jokowi hanya narasi tanpa bukti. Ya, karena kata Pak Prof itu termul Jokowi itu hanya narasi tanpa bukti karena mereka berkata-kata itu tidak pernah ada buktinya. Ya, hanya saja mereka itu bisa berkeras mulut. Jadi teman-teman, jika selalu jadi pembohong selama hidupnya, tidak akan ada lagi ketenangan, selalu gelisah, pengen nutupi kebohongan berikutnya. Hukum karma yang akan menggerogoti itu pasti. Jadi, yang namanya yang sudah dikatakan pembohong itu, maka teman-teman dikatakan kepadamu selamanya menjadi pembohong. Jadi teman-teman, Roy Suryo dan pembela kebenaran ini penjuang keadilan ya, memang orang ini adalah orang yang bisa dipercaya karena memang mereka itu adalah
ya mungkin bisa tahu dan bisa mengatakan sejujurnya dan berbuat jujur, ya, karena mereka tidak suka kalau misalnya negara Indonesia itu hancur di tangan orang, ya, karena orang yang telah melakukan kejahatan itu memang orang-orang yang tidak bisa dipercayai lagi, teman-teman. Jadi teman-teman, ayolah ahli dan profesor yang baik dan jujur, yang cinta Indonesia, yang membela kebenaran harus turun gunung. Bantu Roy Suryo dibongkar untuk membongkar kebohongan Jokowi. Ya, marilah kita bersatu, kata mereka. Ya, para rakyat, baik dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu untuk membongkar kebohongan yang telah dilakukan Jokowi ini, ya, biar segera dilengsarkan Pak Jokowi ke dalam penjara. Jadi teman-teman, betul pernyataan pihak Jokowi, ya, tidak didukung oleh data yang akurat di Kabareskim dan Polda saja diserahkan kopian gimana ini. Ya, jadi jangan bosan RRT mencari keadilan, karena rasa bosan inilah yang ditunggu PK, Pak Jokowi dan para termul. Jadi semua ataupun Rismon, DR, Tifa dan juga Roy Suryo jangan pernah bosan, ya, karena Jokowi akan menunggu kebosanan mereka untuk berhenti lagi menelusuri kasus-kasus ini. Jadi jangan pantang mundur dengan mereka-mereka ini, biar masalah ini terus diusut tuntas dan dibongkar terus, ya, karena Jokowi ini sudah keterlaluan. Yang telah dia lakukan itu memang benar-benar tidak baik di negara Indonesia. Jadi teman-teman, mau berapa kebohongan lagi yang harus dibuat sampai polisi bisa sadar dari kesalahannya? Nah, pernyataan saja tidak cukup kalau tidak dibuktikan dan ditunjukkan ijazahnya yang asli di depan publik dan pengadilan. Ya, jadi sangatlah sulit percaya kepada pembohong yang sudah terbukti bohongnya selama 10 tahun. Ya, jadi kata mereka di sini, teman-teman, memang sudah jelas itu sangatlah sulit, ya, dipercaya pembohong itu kalau misalnya sudah terbukti kebohongan yang telah dilakukannya itu. Jadi bagaimanapun caramu untuk supaya masyarakat lagi ingin percaya kepadamu, tapi kebohonganmu sudah diketahui, maka masyarakat tidak akan pernah percaya dalam hal itu. Nah, jadi mantap Prof ini, memang tim Jokowi hanya mulut asbun. UGM juga hanya omong-omong tanpa bukti juga. Jadi kupas habis suarakan keadilan demi tegakkan hukum biar terang benderang masalah ini. Nah, mantap, memang termul itu bodoh semua. Kalau dia pintar pasti nggak mau bela orang yang bersalah. Ya, karena para termul-termul ini, ya, mungkin bisa dikatakan memang orang bodoh. Kenapa membela kesalahan? Kenapa bukan membela kebaikan dan kejujuran, ya? Jadi teman-teman, saya sebagai rakyat lebih percaya RRT daripada tukang bohong. Dan kalau ini sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur, hakim, jaksa, dan polisi siap-siap menerima azab di akhirat. Ya, kata mereka di sini, teman-teman, mereka percayanya kepada RRT, bukan kepada lain-lainnya, karena para lainnya adalah sudah termasuk ternak Mulyono dan juga Jokowi, teman-teman. Jadi, ya, menutup bingkai face mencari kebenaran. Ya, ngapain harus percaya pernyataan tanpa bukti? Tidak ada pernyataan pun rakyat bakalan tidak percaya, ya, kalau tidak ditunjukkan ijazah Jokowi itu dulu. Nah, Roy Suryo is the best, Rismon Hasiolan Sianipar is the best, Tifauzia is the best. Perjuangan kebenaran dan perjuangan kejujuran, teman-teman, karena mereka ini
mereka sudah bersengkongkol untuk membongkar kebohongan yang telah dilakukan Pak Jokowi. Jadi untuk itu marilah kita bersatu dengan mereka dengan mendukung mereka-mereka ini ataupun RRT ini untuk bersatu kepada mereka dan mendukung apa aja yang mereka bilang, karena memang mereka itu orang yang bisa dipercaya dengan mengatakan yang sejujur-jujurnya, bukan untuk berbohong teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya sudah pada tahu, cuman polisi bingung mau mengutarakan yang sebenarnya dan presiden cuma seolah-olah tidak tahu. Ya, jadi polisi ini tidak pernah tahu ya, dan sudah pernah tahu masalah ini, tapi hanya saja dia takut dengan Jokowi ya, karena memang mungkin dia telah mengambil uang dari Jokowi, makanya dia takut dengan hal itu teman-teman. Jadi semoga ya polisi tidak menggunakan trik yang dia lakukan itu karena membuatnya jadi busuk karena membela kebohongan Jokowi. Jadi dan juga agar lebih baik dan agar lebih cepat, sebaiknya Pak Prabowo bisa menggantikan para polisi-polisi ini dan memecat mereka karena mereka ini tidak bisa menegakkan keadilan terhadap yang sudah melakukan kebohongan teman-teman.